Ternyata, buah kelapa ini dijadikan bahan utama kopra. Ya, kopra memang menjadi salah satu mata pencaharian utama warga desa Tampang Muda. Hal ini pula lah yang membuat Sunati datang ke desa Tampang Muda dan mencoba peruntungan dari komoditi kopra sejak tahun 2008. Sunati sejatinya juga merupakan seorang pengusaha kopra dari Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Namun, ia mengalami kebangkrutan. Kopra adalah daging kelapa kering yang memiliki kadar air sekitar 15 hingga 20%. Kopra nantinya akan diproses menjadi minyak goreng. Proses pembuatan kopra bisa dilakukan dengan pengeringan di bawah sinar matahari. Namun, cuaca yang tidak menentu dan hasil yang berlimpah membuat Sunati melakukan teknik pengasapan terhadap produksi kopranya. Melimpahnya buah kelapa cukup memudahkan Sunati untuk mendapatkan bahan baku kopra. Biasanya, untuk memudahkan dirinya mendapatkan bahan baku, Sunati akan menanam modal kepada para pemilik pohon kelapa yang sedang membutuhkan uang. Namun, rendahnya harga kopra cukup membuat usaha Sunati sedikit kesulitan. Belum lagi, menurunnya harga kelapa secara global sebesar 30% semakin menyusutkan asa Sunati untuk bisa meraih untung. Makanya di sini semua barang, ya kalau sekarang sih murah. Kalau pas mahal itu di atas sampai 4.000. 4.000? Segandengnya ya di atas. Ongkos mudah aku yang bayar. Kalau sekarang ini tinggal 1.500 di atas. Di atas. Murah banget, Bu. Ya murah banget, ini kopranya aja murah. Kelapa murah, makanya kita ikut kerja ini karena situasi harga lagi murah. Lagi murah. Kalau kita nggak ikut terjun kerja, habis untuk membayar tenaga. Iya. Di tengah rendahnya harga jual kopra, Sunati tetap bersyukur sebab masih ada pembeli yang ingin membeli buah-buah kelapa miliknya secara utuh. Zainal secara teliti memilih buah-buah kelapa yang memiliki kualitas baik untuk bisa ia jual ke Kota Agung. Tak ada syarat khusus yang dibutuhkan Zainal untuk memilih buah kelapa yang akan dibelinya. Ukuran besar dan tanpa pecah sudah cukup untuk masuk dalam kategori super. Ini kan kita perjalanan lewat laut nih. Mempengaruhi sama kualitas ininya nggak sih? Nantinya ketika sampai di sana. Gimana mempengaruhi? Oh, karena air laut dia merah? Untuk setiap buah kelapa yang telah dibelinya dari Sunati, Zainal memiliki batas waktu untuk menjual buah kelapa miliknya. 3 hari menjadi batas waktu bagi Zainal agar buah kelapa miliknya tidak berjamur dan mengubah kualitas supernya. Hari ini merupakan hari ketiga bagi buah-buah kelapa yang sudah Zainal beli. Hal inilah yang membuat Zainal harus menyewa perahu khusus untuk membawa buah kelapa miliknya sampai ke Kota Agung. Untuk mengetahui perjalanan buah kelapa selama di perahu, saya pun memutuskan untuk mengikuti buah-buah kelapa ini hingga tiba di pelabuhan Kota Agung. Satu persatu karung berisi kelapa kami pindahkan ke atas rangka bekas kendaraan. Hal ini memudahkan mereka untuk memindahkan buah kelapa ke tepi pantai agar mudah diangkut ke dalam perahu. Perahu fiber sederhana inilah yang menjadi angkutan buah kelapa milik Zainal untuk tiba di pelabuhan Kota Agung. Biasanya, Zainal harus mengeluarkan uang sebesar 1,5 juta rupiah untuk menyewa perahu fiber ini. Setelah seluruh muatan berada di dalam perahu, kami pun memulai perjalanan. Tak ada kesulitan yang berarti pada awal perjalanan kami menggunakan perahu. Perlahan, pasan ombak pun semakin besar. Ombak yang membentur bagian bawah perahu kemudian terhempas angin teluk, membuat air laut dapat dengan mudah masuk ke dalam perahu. Tidak jarang, bagian badan dan muka saya pun selalu terguyur air laut.
Ternyata hal ini sudah diantisipasi oleh para pengemudi perahu. Untuk menghindari baju mereka basah terkena air laut, mereka pun menggunakan jas hujan plastik. Perjalanan selama lebih kurang 3 jam ini sukses membuat saya mandi air laut. Akhirnya setelah 3 jam perjalanan kita sampai di pelabuhan Kota Agung, dan ini tidak hujan sama sekali, tapi badan saya sangat basah terkena air laut saat dalam perjalanan. Itu bisa kebayang semua angkutan yang ada di dalam. Sekarang kita coba turunin dan kita lihat kondisinya seperti apa. Semoga tidak menurunkan harga jualnya saat sampai di pelabuhan. Pembangunan infrastruktur menjadi keharusan demi sejahteranya masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pematang Sawah. Kendalanya memang kita dari kaitannya dengan anggaran. Nah, cuman pemerintah Kabupaten Gamus dengan adanya program aksi 55 aksi Ibu Dewi Handayani dan Pak Haim Syafiei, mereka akan secara bertahap membuka keterisolasi wilayah tersebut. Tinggal di wilayah berpotensi nyatanya tak membuat masyarakat Kecamatan Pematang Sawah dapat menikmati apa yang mereka miliki. Jalur laut yang menjadi pilihan justru membuat mereka merasakan kerugian. Solusi pemerintah kini sangat dinanti agar potensi yang dimiliki dapat berarti dan dapat mereka nikmati. Demikian Indonesiaku kali ini. Sampai jumpa.